Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 130. Agnes mencoba kembali tenang. Ia juga mencoba mengembalikan mood dirinya yang sebelumnya sudah pergi karena rasa kesalnya. Tapi kini ia mencoba menjadi wanita yang sabar dan anggun. Luar biasa. Setidaknya Agnes sudah mencoba. Perkara ia akan sanggup sampai ke menit keberapa, yaitu urusan belakangan. Karena menjadi wanita yang berpura-pura bahagia di atas mood yang hancur itu sulit. Setidaknya aku udah berusaha, aku udah mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk urusan aku mampu atau tidak, itu bukan kapasitasku. Itu adalah urusan lain yang terjadi setelah ini. Dan aku harap, aku tidak akan merasakan kecewa yang berlarut-larut lagi seperti dulu karena sudah mempercayaimu. Rian, seru Agnes yang mulai naik pitam tapi masih mampu mempertahankan amarahnya. Fauzan memasuki kamarnya dengan tergesa-gesa. Raut wajahnya seperti tak dapat lagi membohongi siapapun yang tengah melihatnya. Sangat penuh dengan amarah, memerah dan menyeramkan. Bahkan beberapa asisten rumah tangga yang berpapasan dengannya pun tidak mampu menyapa. Mereka hanya sanggup menundukkan kepala sambil saling melemparkan pandangan. Seraya bertanya pada semesta, apakah yang sedang terjadi pada si tuan muda? Apakah setelah ini akan ada huru-hara lagi yang akan memporak-porandakan seisi rumah? Fauzan mendapati istrinya tengah menyisiri bulu sang hewan peliharaan. Mueza, kucing kesayangan Senja dengan bulu berwarna oranye dan putih. Disisirinya bulu itu satu persatu. Kamu kenapa? Kok udah selesai makan malamnya? Cepet banget, ucap Senja dengan polos. Fauzan tanpa menjawab apa-apa, ia mendekati tubuh sang istri dengan perlahan. Matanya masih seperti elang yang tajam. Hatinya masih bergejolak denekan amarah yang terpendam. Entah mengapa, jika di depan sang istri, amarah itu seolah-olah terpendam hingga dasar bumi. Tak ingin keluar dan memuntahkan isi pendamannya. Terhambat bahkan hingga tak terasa sedikit pun. Kenapa sih? Kamu baik-baik aja kan?
Kamu udah makan belum sih? Kok mukanya kaku banget kayak gitu? Apa makannya gak pakai dikunyah? Kok rahangnya kayaknya kaku? Kayak gak habis dipergunakan kayak gitu. Ada apa sih? Tanya Senja bertubi-tubi penasaran. Tanpa diduga, mata Fauzan yang masih tajam itu langsung luluh saat bertemu dengan sang belahan jiwa. Meluluh dan seketika melupakan api yang membara-bara. Setidaknya meredamkan. Fauzan mendekap tubuh sang istri dengan amat erat. Seolah-olah hal itu bisa melunturkan segala macam amarah dan emosi yang melekat di tubuh. Rasanya sejuk, seperti sedang merebah di batu es. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Aku gak ngelanggar perintah kamu kok. Aku tetap di sini dari tadi kok. Kegiatan aku sehabis makan malam, langsung main aja sama Mueza. Gak ada lagi, jelas Senja. Tanpa jawaban, tentu saja, hening. Fauzan lebih memilih mengatur deru nafasnya yang tadi tak beraturan. Seolah-olah memberikan banyak kesejukan di dalam hati yang terbakar. Tenangin aku, please. Aku butuh pelukanmu untuk saat ini. Berdiamlah seperti ini. 10 menit saja. Aku sangat butuh. Lirih Fauzan dengan terus mendobrak dirinya agar tidak kembali emosi. Aku harap kamu baik-baik aja setelah ini, sayang, sahut Senja sambil mengusap-usap punggung sang suami perlahan. Kamu tahu, melawan rasa amarah itu rasanya sangat sakit. Aku seperti bukan diriku. Kamu tahu, aku memiliki emosi yang sulit untuk aku kendalikan. Tapi setidaknya pelukanmu itu menolongku, jelas Fauzan. Peluk aku selama apapun yang kamu mau. Karena aku di sini untuk kamu. Aku harap pelukanku bisa meringankan rasa sakitmu dalam melawan ego. Santai aja sayang. Aku masih di sini kok, ucap Senja lagi. Siapa yang mau tahu kalau melawan diri sendiri itu sangatlah sulit. Tidak akan ada yang mau tahu untuk hal itu. Orang lain hanya tahu ketika di atas. Orang lain hanya mau tahu ketika jaya. Apa mereka merasa ingin peduli dengan kehidupan kesehatan mentalmu? Tidak, tentu saja tidak sama sekali. Padahal penyakit kesehatan mental adalah penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Tak ayal Fauzan seringkali dipanggil dengan sebutan Tuan Otoriter. Karena kelemahan dirinya untuk mengendalikan emosi. Hal itu yang membuatnya sedikit untuk merasa iba pada orang lain. Belajar untuk peduli sama orang lain dan tidak berpikiran buruk berlebihan pada siapapun ya. Maafin aku kalau aku ada salah sama aku di hari ini dan sebelumnya. Jangan pernah khawatirkan apapun berlebihan. Kamu itu berharga buat orang-orang di sekitar kamu, jelas Senja menenangkan. Maafin aku ya, sayang. Aku belum bisa jadi suami yang sempurna untuk kamu.
Maafin aku karena selalu marah-marah sama kamu. Peluk aku erat sayang. Bantu aku meredakan amarahku. Ini sangat menyakitkan. Kamu tahu itu, ucap Fauzan sambil memejamkan mata. Coba sabar dulu. Tarik nafasnya dalam-dalam. Berusaha maafkan orang. Siapapun itu. Jangan dikit-dikit marah-marah mulu Kamu itu ganteng banget loh. Kalau gak marah-marah, sindir Senja sengaja. Tak ada respon yang berarti. Sepertinya Fauzan sedang menikmati waktunya untuk mendekap erat tubuh Senja. Dengan sedikit keheningan malam dan rasa sejuk karena perlahan bara emosi itu kian mendingin. Nanti kalau kamu udah merasa jauh lebih baik lagi dari ini, kamu harus cerita sama aku ya sayang. Aku tungguin kamu. Gak apa-apa kalau sekarang kamu masih cari ketenangan dulu, bisik Senja perlahan. Setelah sekian lama dekapan itu menempel, Fauzan perlahan melepaskan pelukannya terhadap sang istri. Berat, tentu saja, tapi ia juga harus bisa membuang egonya yang terlalu tinggi itu. Tadi aku ketemu sama yang namanya Rian itu, jauh dari apa yang aku ekspektasikan sebelumnya. Ternyata laki-laki itu sangat brengsek. Aku benar-benar emosi padanya. Tapi aku menghargai papa, jadi aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menahan emosiku. Fauzan menghela nafasnya kasar. Ia tahu kemarahan tidak akan membuatnya menang. Apalagi terlihat menjadi baik. Terlebih lagi jika di depan Haris. Semua kartu dipegang penuh olehnya bukan? Papa menyuruhku untuk menjaga sikap di depan laki-laki itu. Tapi aku gak bisa. Aku gak bisa menjadi seseorang yang baik, apalagi menjadi seseorang yang bukan seperti kepribadianku, tambah Fauzan. Seorang tuan otoriter dipaksa untuk menjadi seseorang yang tidak ia kehendaki, mana bisa berpura-pura menjadi orang lain. Mungkin untuk berpura-pura menjadi bahagia, bisa saja. Tapi apakah ada yang sanggup untuk berpura-pura menjadi baik-baik saja, dengan kondisi emosi yang meletup-letup? Tentu saja tidak. Apalagi seorang Fauzan yang memiliki ego di atas rata-rata. Mendengar segala keluh kesah sang suami, Senja pun semakin penasaran dengan sosok Rian. Siapa sih laki-laki itu yang sampai bisa membuat Fauzan seemosi ini? Benar-benar memancing keributan. Kenapa kamu malah diem aja, sayang? Tanya Fauzan yang langsung peka terhadap raut wajah sang istri. Dia itu siapa sih? Berani banget bikin kamu seemosi ini. Bukan karena siapa kamu yang sudah dikenal banyak orang. Tapi kan di sini posisinya kamu itu tuan rumah. Kakak dari wanita yang mau dia dekati. Masa sikap dia kayak gak sopan gitu? Aneh aja, heran Senja sambil mengalihkan pandangannya. Semilir angin dari pendingin udara pun mengagetkan Senja.
Hembusan yang menyadarkan bahwa apa yang dirasakan Fauzan itu pernah dirasakan juga oleh Aksa. Kakak Senja. Meski pada kenyataannya Aksa adalah pelaku yang paling jahat, tapi setidaknya sikap Rian juga tak hampir beda dengan sikap Fauzan dulu terhadap Aksa. Apakah itu karma? Apakah karma itu ada? Senja merenungi sejenak, bukan karena siapa Rian, tapi lebih seperti momen-momen di mana posisinya di saat itu telah dirasakan oleh Agnes saat ini. Yang membedakan hanya awalannya saja. "Kamu berani mikirin Rian lagi?" tanya Fauzan dengan nada yang super duper posesif. Penuh dengan ketakutan dan pernyataan kepemilikan. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.